Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoji Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TBS, tes bakat skolastik beasiswa LPDP, khususnya pemecahan masalah dengan jumlah soal 10 nomor. Jadi pemecahan masalah ini pada tes bakat skolastik LPDP itu akan dikerjakan pada sesi paling akhir setelah penalaran verbal dan penalaran kuantitatif. Pemecahan masalah pada TBS LPDP itu terdiri dari 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi TBS di tahun ini. Oke, sebelum kita membahas soalnya, di sini ada 7 tips untuk mengerjakan soal pemecahan masalah. Yang pertama itu ada baca, teliti, dan temukan kata kunci, beberapa, minimal, maksimal, urutan, dan lain-lain. Kemudian tips yang kedua ada gunakan teknik eliminasi untuk mempersempit pilihan jawaban. Tips ketiga itu ada visualisasikan masalah pakai tabel, gambar, atau skema sederhana. Kemudian tips keempat itu ada sederhanakan soal jadi poin-poin singkat. Tips kelima itu gunakan logika, bukan feeling, matematika dasar, atau clue. Kemudian tips yang keenam itu ada kelola waktu, jangan lama di satu soal, lompat kalau misalnya teman-teman merasa soal itu sudah terlalu makan waktu yang banyak. Kemudian ada tips yang ketujuh yaitu latihan rutin dengan variasi soal supaya terbiasa dengan pola. Jadi itu tadi 7 tips untuk mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. Sekarang kita masuk pada soalnya. Jadi teman-teman ini ya narasi untuk soal nomor 1 silakan dipahami terlebih dahulu. Atau kalau bisa teman-teman pause dulu videonya untuk teman-teman baca terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Nah, kalau teman-teman sudah membaca narasinya, sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Soal nomor 1 dikatakan, apakah tema utama bacaan di atas? Kira-kira jawaban teman-teman di nomor 1 ini apa? Apakah A. Persaingan antar pedagang, B. Kehidupan pedagang desa, C. Perubahan budaya masyarakat kota kecil, D. Upaya menjaga eksistensi pasar tradisional, atau E. Supermarket modern mulai mempengaruhi pasar tradisional. Jadi kita bedah lagi teksnya. Di sini kan awal mula bacaan itu sudah dimulai dari menceritakan tentang pasar tradisional di kota kecil di Jawa yang telah berdiri selama lebih dari 70 tahun. Kemudian di paragraf 2 juga itu membandingkan supermarket modern dengan pasar tradisional. Lalu di paragraf 3 itu ditutup dengan upaya pemerintah kota untuk memperbaiki infrastruktur pasar. Jadi semua isi bacaan yang telah kita garis bawahi itu, semuanya itu mengarah pada ide utama, yaitu bagaimana pasar tradisional ini bisa bertahan di era modern. Nah, jika kita menarik jawaban dari hasil yang kita telah simpulkan, maka opsi yang paling benar itu dari soal apakah tema utama bacaan di atas itu adalah bagaimana upaya untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Nah, jika kita cek opsi yang ada, itu opsi yang paling cocok untuk menjadi tema utama bacaan di atas itu adalah opsi D. Karena hasil simpulan kita tadi itu mengarah semuanya pada bagaimana pasar tradisional ini bisa bertahan di era modern. Artinya bisa menjaga eksistensi pasar tradisional. Kita lanjut ya, soal nomor 2. Ini nomor 2 dikatakan pada soalnya, apa fungsi utama pasar tradisional selain sebagai tempat jual beli? Untuk soal nomor 2 ini kita bisa lihat di paragraf pertama. Di sini pada kalimat kedua dikatakan pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial bagi masyarakat. Lanjut di sini dikatakan pembeli bukan hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga untuk bertemu teman lama, bertukar kabar, dan bahkan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Nah, berarti nomor 2 ini, apa fungsi utama pasar tradisional selain sebagai tempat jual beli? Jawabannya bisa menjadi tempat atau menjadi pusat interaksi sosial. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A dikatakan tempat menyediakan sayur, buah, beras. Ini masih salah ya. Opsi B menyediakan barang impor, ini juga masih kurang tepat. Opsi C menjadi pusat interaksi sosial, ini jawaban yang benar. Opsi D menjadi tempat budaya yang harus dilestarikan, ini masih kurang tepat ya. Opsi E tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi memang salah satu fungsi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.
Tapi untuk kata penjual dan pembeli ini sudah ada di soal. Nah, tadi kan soalnya bertanya selain tempat jual dan beli. Maka yang paling tepat itu adalah opsi C. Selain tempat jual dan beli, itu fungsi pasar tradisional adalah menjadi pusat interaksi sosial. Oke ya, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 ini juga masih dengan narasi yang sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian soalnya mengatakan, apa upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional? Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawabannya bisa teman-teman temukan di paragraf yang ketiga. Kita lihat kembali paragraf ketiga dikatakan, pemerintah kota kini sedang berupaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar, meningkatkan kebersihan, dan memberikan pelatihan kepada pedagang agar mereka dapat bersaing dengan pasar modern. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, membiarkan keberadaan supermarket, ini bukan upaya pemerintah. Opsi B, meningkatkan kebersihan dan infrastruktur pasar, ini jelas opsi yang benar. Opsi C, mengarahkan generasi muda untuk berbelanja di pasar tradisional. Ini juga bukan upaya yang dilakukan pemerintah kota. Opsi D, menghapus sistem tawar-menawar. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Opsi E, membatasi masuknya barang-barang dari luar daerah. Ini juga masih kurang tepat. Maka, nomor 3, apa upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional? Itu adalah opsi B, meningkatkan kebersihan dan infrastruktur pasar. Kemudian ada juga upaya yang lainnya, itu adalah memberikan pelatihan kepada pedagang agar mereka dapat bersaing dengan pasar modern. Maka nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B. Kita lanjut ya soal nomor 4. Oke, ini adalah narasi untuk soal nomor 4. Silakan ya teman-teman videonya di-pause untuk teman-teman pahami dulu bacaannya sebelum kita masuk pada soalnya. Nah, kalau teman-teman sudah membaca narasinya, sekarang coba kita cek soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini dikatakan, mengapa program pemerintah untuk melestarikan budaya dianggap kurang efektif. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita kembali cek narasinya dan bisa kita lihat di paragraf kedua. Di sini dikatakan, pemerintah sebenarnya telah berupaya menjaga kelestarian budaya dengan berbagai cara, mulai dari memasukkan muatan lokal dalam kurikulum sekolah hingga mengadakan festival budaya tahunan. Akan tetapi, efektivitas program tersebut sering dipertanyakan karena sebagian besar hanya bersifat seremonial. Banyak siswa yang mempelajari kesenian tradisional sekedar untuk memenuhi kewajiban sekolah, tanpa tumbuh rasa memiliki yang kuat. Nah, ini paragraf yang kedua ini bisa menjadi alasan kenapa program pemerintah dalam melestarikan budaya itu kurang efektif. Karena sebagian besar itu hanya bersifat seremonial. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A di sini dikatakan banyak generasi muda enggan melanjutkan profesi sebagai pengrajin batik, menabuh gemelang, atau dalang. Ini opsi yang kurang tepat. Kita lihat opsi B, seiring berkembangnya teknologi dan masuknya budaya asing, guru seni tidak memiliki kemampuan yang memadai. Ini juga masih bukan jawaban. Opsi C, sebagian besar program yang dilaksanakan hanya sekedar seremonial dan tidak menumbuhkan rasa memiliki. Ini opsi yang benar ya, sesuai dengan apa yang diterangkan di paragraf 3 tadi. Kita lihat lagi opsi D, kesenian tradisional sulit dipahami siswa, dan juga banyak siswa yang mempelajari kesenian tradisional sekedar untuk memenuhi kewajiban sekolah. Ini juga masih kurang tepat untuk menjadi jawaban. Kita lihat lagi opsi E, dikatakan tidak adanya perasaan memiliki terhadap kesenian tradisional sehingga masyarakat lebih memilih hal-hal berbau modern. Ini juga masih kurang tepat ya. Jawaban yang paling lengkap di sini adalah opsi C. Mengapa program pemerintah untuk melestarikan budaya dianggap kurang efektif? Itu karena sebagian besar program yang dilaksanakan itu hanya sekedar seremonial dan tidak menumbuhkan rasa memiliki. Maka nomor 4 jawabannya adalah C. Kita lihat lagi soal nomor 5. Di sini dikatakan, apa tantangan utama yang dihadapi kesenian tradisional Indonesia menurut bacaan? Sekarang kita lihat lagi narasinya. Nah, untuk soal nomor 5 ini, jawabannya itu bisa kita lihat di paragraf pertama. Nah, kita bisa baca kembali isi paragrafnya. Dikatakan, pada awal abad ke-20, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus modernisasi.
Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan adalah keberlangsungan kesenian tradisional. Wayang gemelang, batik, dan tarian daerah bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga sarana pendidikan moral, penyampaian nilai-nilai sosial, dan perekat identitas bangsa. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan masuknya budaya asing, perhatian masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kesenian tradisional mulai menurun. Nah, ini bisa menjadi jawaban untuk soal nomor 5 ini. Sekarang kita lihat opsi yang ada di nomor 5. Dikatakan di opsi A, persaingan dengan seni kontemporer luar negeri seiring berkembangnya teknologi dan budaya asing. Ini tidak ada diterangkan ya di paragraf 1. Kemudian opsi B, terjadi penurunan minat masyarakat terutama generasi muda dan tantangan modernisasi. Ini jawaban yang benar ya, sesuai apa yang ada di paragraf 1. Kita lihat lagi opsi C. Kurangnya dukungan pemerintah menyebabkan kesenian tradisional kurang diminati di daerah tersebut. Ini jelas opsi yang salah ya. Opsi D dikatakan kurangnya pengrajin yang ahli membuat batik, memainkan alat musik tertentu. Ini juga masih salah. Opsi E dikatakan pelestarian budaya menjadi salah satu aspek penting yang menjadi sorotan untuk keberlangsungan kesenian tradisional. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Maka nomor 5, apa tantangan utama yang dihadapi kesenian tradisional Indonesia menurut bacaan itu terdapat di paragraf 1 di bagian paling bawah, yaitu terjadi penurunan minat masyarakat terutama generasi muda dan tantangan modernisasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kemudian soalnya mengatakan, apa dampak utama dari rendahnya pendapatan seniman tradisional? Nah, untuk soal nomor 6 ini bisa kita temukan di paragraf ketiga dari narasi, itu di bagian sini. Nah, kemudian dikatakan pada narasinya, sementara itu, seniman tradisional menghadapi persoalan lain. Pendapatan mereka sering tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan. Akibatnya, banyak generasi muda enggan melanjutkan profesi sebagai pengrajin batik, penabuh gemelan, atau dalang. Sebaliknya, mereka lebih memilih pekerjaan modern yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Fenomena ini semakin memperlebar jarak antara warisan budaya dengan kehidupan masyarakat masa kini. Kita sudah membaca paragraf yang ketiga, sekarang kita kembali ke soal nomor 6. Dikatakan apa dampak utama dari rendahnya pendapatan seniman tradisional? Apakah opsi A, kesenian tradisional hanya dinikmati oleh kalangan elit? Ini salah ya. Opsi B, hilangnya seni tradisional di beberapa daerah. Ini juga salah. Opsi C, generasi muda lebih memilih profesi modern yang lebih menguntungkan. Ini jelas opsi yang benar. Opsi D, menurunnya kualitas pertunjukan budaya. Ini jelas opsi yang salah. Opsi E, terjadinya perubahan pada salah satu nilai budaya yang selama ini melekat pada masyarakat. Ini juga masih kurang tepat. Sehingga nomor 6, apa dampak utama dari rendahnya pendapatan seniman tradisional? Itu karena generasi muda, mereka lebih memilih pekerjaan modern yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Maka nomor 6, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C. Generasi muda lebih memilih profesi modern yang lebih menguntungkan. Oke ya, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ini narasi yang baru, ini untuk soal 7, 8, 9, 10 ya. Silakan teman-teman untuk di pause videonya dulu, kemudian teman-teman pahami dulu bacaannya sebelum kita menjawab soal-soal 7, 8, 9, 10. Nah, kalau teman-teman sudah membaca narasinya, sekarang kita coba lihat soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini dikatakan, berdasarkan data, berapa persen penurunan jumlah penonton wayang kulit dari tahun 2015 ke tahun 2024. Ini tabelnya kita copy saja ke soal nomor 7. Diletakkan di sini dulu ya, supaya kita bisa dengan mudah melihatnya. Nah, ya, wayang kulit itu yang ini, tahun 2015 itu ada 1000 penonton, tahun 2024 itu ada 450 penonton. Yang ditanyakan itu adalah berapa persen penurunan jumlah penonton wayang kulit dari tahun 2015 ke tahun 2024. Kita boleh menghitung di sini. Kita tulis dulu tahun 2015 itu penonton ada 1000 orang. Kemudian tahun 2024
itu penonton ada 450 orang. Penurunannya itu 1000 dikurang 450 itu sama dengan 550. Sekarang kita hitung persentasenya. 550 itu dibagi dengan 1000, kemudian dikali dengan 100%. Nah, itu nanti hasilnya adalah 55%. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 ini, penurunan jumlah penonton wayang kulit dari tahun 2015 ke 2024 itu adalah sebesar 55%. Sekarang kita lihat opsinya. Opsi A 45%, ini salah. Opsi B 55%, jawaban yang benar. Opsi C 60%, salah. Opsi D 65%, salah. Opsi E 75% juga salah. Maka nomor 7 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, 55%. Nah, untuk tabelnya kita naikkan dulu ya ke sini. Oke. Nomor 8 di sini yang ditanyakan itu adalah penonton konser, itu berarti yang ini ya, konser K-pop dan pop. Yang ditanyakan itu adalah berapa kali lipat peningkatan penonton konser dari tahun 2015 ke 2024. Jadi kita boleh menghitung di sini. Tahun 2015 itu terdapat 5.000 penonton. Kemudian tahun 2024 itu terdapat 18.000 penonton. Kemudian kita buat perbandingannya dulu. Perbandingan 18.000 dibagi 5.000. Itu sama dengan 3,6. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil perbandingan tahun 2015 dengan tahun 2024, itu kita dapatkan 3,6 atau 3,6 kali lipat. Sekarang kita coba cek opsi yang ada. Opsi A 2 kali lipat, ini salah ya. Opsi B 2,5 kali lipat, salah. Opsi C 3 kali lipat, masih kurang tepat. Opsi D 3,5 kali lipat, ini juga masih kurang tepat ya. Opsi E hampir 4 kali lipat. Ini jawaban yang paling aman ya, karena memang nilainya itu adalah 3,6. Dengan kata lain, hampir 4 kali lipat. Karena opsi D itu tidak mungkin karena tidak sampai 3,6, hanya 3,5. Maka jawaban yang paling aman di sini itu adalah opsi E. Karena nilainya adalah 3,6, maka keterangan yang paling tepat itu adalah hampir 4 kali lipat. Kita lanjut ya soal nomor 9. Soal nomor 9 di sini dikatakan, apa kesimpulan utama dari grafik dan bacaan di atas? Kita kembali ya ke narasinya dan grafiknya di sini. Jika kita perhatikan grafiknya, itu wayang kulit dari tahun 2015 itu terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Nah, sedangkan untuk konser K-pop atau pop, itu dari tahun 2015 itu selalu mengalami peningkatan ya, dari 5.000 sampai ke 18.000 di tahun 2024. Nah, jika kita perhatikan juga di bacaan, di sini dikatakan 10 tahun terakhir jumlah penonton kesenian tradisional di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Kemudian di paragraf 2 dikatakan festival musik modern seperti konser pop dan K-pop justru mengalami peningkatan jumlah penonton. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa minat kesenian tradisional itu sangat menurun, sedangkan konser pop atau K-pop itu terus meningkat pesat. Nah, sekarang coba kita cek opsi di nomor 9. Opsi A, meskipun mengalami penurunan, seni tradisional wayang kulit tetap diminati oleh sebagian masyarakat. Ini masih kurang tepat ya, karena yang ditanyakan tadi itu adalah kesimpulan utama dari grafik dan bacaan di atas. Kemudian kita lihat opsi B. Penonton konser pop dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan karena peminatnya lebih banyak dari generasi muda. Ini juga masih kurang tepat ya untuk menjadi kesimpulan utama. Kemudian opsi C, pemerintah berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap wayang kulit sebagai kesenian tradisional. Ini jelas opsi yang salah ya, karena berdasarkan data dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu peminat wayang kulit itu sangat menurun, berbanding terbalik dengan peminat konser pop dan K-pop. Kita lihat lagi opsi D. Pemerintah mencoba menanggapi tren dengan mengadakan
kolaborasi budaya antara budaya tradisional dan modern. Ini juga masih kurang tepat untuk menjadi jawaban. Opsi E, peminat konser pop berkembang pesat sejak tahun 2015 berbanding terbalik dengan wayang kulit yang mengalami penurunan tajam. Ini jelas opsi yang benar ya. Jadi nomor 9 ini kesimpulan utama dari grafik dan bacaan di atas itu adalah opsi E. Peminat konser pop berkembang pesat sejak tahun 2015 berbanding terbalik dengan wayang kulit. Wayang kulit itu mengalami penurunan yang tajam. Oke, kita lihat lagi soal nomor 10. Di sini dikatakan tema utama bacaan pada grafik di atas adalah. Nah, jika kita lihat kembali narasi dan tabel untuk nomor 10 ini, itu bisa kita simpulkan bahwa bacaan dan data ini fokus memperlihatkan terhadap penurunan minat kesenian tradisional dan juga tantangan untuk melestarikannya di tengah-tengah dominasi konser pop maupun K-pop. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada di nomor 10. Opsi A, selama 10 tahun terakhir jumlah penonton kesenian tradisional di Indonesia mengalami penurunan. Ini masih kurang tepat ya untuk menjadi tema utama pada bacaan. Opsi B, perbandingan ekonomi antara konser pop dan kesenian tradisional. Ini juga masih kurang tepat. Opsi C, keberhasilan konser pop menarik penonton internasional, ini juga kurang tepat. Opsi D, penurunan jumlah penonton kesenian tradisional dan tantangan pelestariannya. Inilah jawaban yang paling benar ya. Opsi E, dampak festival budaya terhadap perekonomian lokal, ini juga masih kurang tepat. Jadi nomor 10, tema utama pada bacaan itu adalah opsi D, penurunan jumlah penonton kesenian tradisional dan juga tantangan untuk pelestariannya. Oke teman-teman semuanya, jadi nomor 10 ini merupakan soal terakhir. Semoga teman-teman yang menonton video ini yang sedang berjuang untuk beasiswa LPDP bisa mendapatkan skor TBS di atas passing grade. Amin ya. Jadi video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Dan jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.